Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tersesat di Hutan Larangan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Dek, kamu sudah pulang? Sudah, Kak. Mita baik banget. Aku senang kenal dia. Syukurlah jika memang temanmu itu baik, ucapku. Sayangnya dia nggak mau ikut ke sini. Katanya nunggu diizinkan kayak Diman, baru dia bisa turun ke sini. Kayak Diman yang mendengar ucapan Jasmine pun hanya tersenyum. Kenapa harus menunggu izin kayak Diman? Tanyaku. Karena Mita tidak seperti kalian, jawab kayak Diman, membuat tanda tanya besar di kepalaku ini. Ya sudah, kita mengambil wudhu lalu tunaikan sholat, lanjutnya. Baik, Kek. Kami pun bergantian mengambil wudhu di belakang, lalu segera menunaikan sholat. Aku seperti biasa sholat bergantian dengan Jasmine, karena mukananya cuma satu. Setelah selesai, Kek Diman mengajak kami untuk mengaji bareng. Dia mengeluarkan beberapa yasin yang sudah lusuh lalu memberikannya kepada kami. Kami pun memulai dengan dipimpin oleh Kek Diman. Yang pertama kami baca adalah surat Yasin. Suasana menjadi lebih hangat. Angin pun bersahabat tidak begitu kencang, seakan ikut terbuai dalam pengajian ini. Menit demi menit kami lewatkan sampai tak terasa sudah di penghujung surat. Lalu selesai. Kalian tidurlah. Kakek akan keluar dulu sebentar. Ingat, jangan sekali-kali meninggalkan rumah ini, karena banyak mata-mata yang mengintai kita. Tetaplah di dalam, ujarnya. Iya, Kek. Kakek juga hati-hati ya. Ini sudah malam. Kek Diman pun naik ke atas lalu menghilang entah kemana. Kami pun masuk ke dalam, tidak lagi tidur di balai. Dek, ceritain dong, sosok Mita itu seperti apa? Mita itu baik, Kak. Dia cantik, putih, rambutnya digepang dua. Tapi kasihan loh, Kak. Kasihan kenapa? Katanya dia juga dulunya tersesat seperti kita, tapi dia tidak bisa kembali lagi kepada keluarganya. Serius, Dek? Kenapa dia tidak bisa kembali lagi pada keluarganya? Tanya aku. Aku juga gak tahu. Intinya dia sudah tinggal di sini kurang lebih 10 tahun, dan Kek Diman yang merawatnya. Dia juga punya rumah di atas, Kak. Gubuk juga seperti ini. Dan di depannya terdapat 2 ayunan, lanjut Jasmine. Di atas mana? Itu di atas sana. Gak jauh kalau kita naik. Masa sih? Perasaan kakak gak pernah lihat ada gubuk lain selain rumah Kek Diman ini. Aku juga sama. Tapi mungkin kita saja yang tidak ngeh, Kak, karena tidak memperhatikannya. Mungkin. Kami pun menghentikan obrolan, lalu merebahkan badan di karpet tipis milik Kek Diman. Pikiranku berkelana. Bukankah yang di atas itu adalah pemakaman? Aku masih ingat betul waktu aku dan yang lainnya menyelamatkan Zayan dan Hana. Makam itu memang berada di atas. Masa iya gadis itu membuat rumah dekat makam? Aku mencoba tak memikirkan hal itu, lalu mencoba tertidur. Entah pukul berapa aku mendengar suara kresek-kresek dari luar. Aku mengedarkan pandangan, namun aku belum melihat kehadiran Kek Diman. Itu berarti beliau belum pulang. Apa yang di luar barusan adalah Kek Diman?
Mungkin saja benar. Lebih baik aku keluar untuk memastikannya. Lagian jika masih di sekitar rumah, kata Kak Diman itu aman, asal tidak terlalu jauh-jauh. Aku hanya ingin memastikan apa itu benar Kak Diman yang baru pulang atau bukan. Aku bergegas bangkit dari dudukku, sedangkan yang lainnya sudah tertidur pulas. Dengkuran halus terdengar dari mulut Mas Haikal. Karena rumah ini tidak terdapat jendela, aku tidak bisa mengintip. Ya, satu-satunya aku harus membuka pintu. Pintu yang terbuat dari papan dan ditempel seadanya. Saat aku membuka pintu, angin kencang langsung menerpa wajahku hingga membuat tengkuku meremang. Aku mengamati sekitar. Sepi, hanya ada suara binatang malam. Namun semakin aku memfokuskan penglihatanku, aku seperti melihat Kak Diman tengah berdiri di luar sana, agak jauh dari gubuk ini. Sedang apa dia berdiri di sana? Apakah dia sedang mengobrol? Tapi aku tidak melihat orang lain di sana. Kak Diman, panggilku. Namun dia tak menggubris panggilanku karena posisinya yang membelakangiku. Jadi aku kesulitan melihat wajahnya. Namun karena rasa cemas dan penasaran, aku pun bergegas mendekati sosok yang kukira Kak Diman itu. Namun semakin aku memfokuskan penglihatanku, aku seperti melihat Kak Diman tengah berdiri di luar sana. Kabut malam di tengah hutan membuat penglihatanku begitu terganggu. Aku tak bisa melihat dengan jelas. Bahkan aku hanya bisa fokus ke bawah untuk melihat jalan. Sampai tak terasa, aku terus berjalan sudah jauh dari gubuk. Saat tersadar aku membalikkan badan. Aku tak menemukan sosok Kak Diman. Malah aku yang berjalan terlalu jauh. Aku mengendarkan pandangan. Benar saja, sosok Kak Diman hilang. Bagaimana bisa aku lengah? Aku buru-buru berjalan kembali menerobos kabut untuk kembali ke gubuk. Namun ada suara yang menghentikanku. Tak 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 tak. Suara langkah kaki kuda. Iya, betul. Kenapa ada kuda di tengah hutan seperti ini? Merasa suara itu kian mendekat, aku segera mencari persembunyian. Takkan sampai jika harus ke gubuk sekarang. Aku melihat ke sekeliling dan menemukan batu besar yang bisa menyembunyikan tubuhku. Aku langsung ke sana dan bersandar. Semoga saja siapapun sosok itu, dia tidak akan melihat keberadaan aku. Suara langkah kuda dan juga suara khas kuda terdengar semakin mendekat. Aku mencoba mengintip. Kulihat ada segerombolan kuda yang ditunggangi beberapa orang. Lalu di belakangnya ada kereta yang dibawa oleh 2 kuda gagah. Di dalamnya terdapat sosok wanita. Dan aku begitu mengenali wanita itu. Apakah mereka orang yang sama? Yang aku lihat sekarang adalah sosok nenek-nenek yang mempunyai warung waktu itu. Wajahnya keriput, layaknya seorang nenek. Tapi pakaiannya pakaian khas kerajaan. Dia disanggul dan juga memakai mahkota. Kebayanya merah dan indah. Aku memejamkan penglihatanku saat sosok itu berubah wujud. Yang tadinya sosok tua, sekarang kembali menjadi wanita muda. Dan wanita muda itu adalah sosok yang kemarin meneror kami. Itu artinya mereka adalah sosok yang sama, namun mempunyai 2 wujud, tua dan muda. Dengan sekejap mata, sosok itu berganti-ganti wujud. Setiap aku mengedipkan mata, sosok itu sudah berubah dan terus seperti itu. Dia terus mengawasi gubuk Kak Diman, tapi tidak bisa terlalu dekat. Ya mungkin karena ada pagar goib yang ditanam Kak Diman. Tapi sekarang aku sudah berada di luar kawasan pagar itu. Jika aku ketahuan di sini, pasti habislah aku. Tak berselang lama, kuda dan juga kereta kencana itu kembali berputar arah dan menghilang di balik air terjun. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Dengan terburu-buru aku langsung masuk ke dalam rumah Kak Diman.
Dengan nafas yang memburu, aku segera merebahkan diri lagi dan mencoba tertidur lagi. Aku ingin melupakan kejadian barusan. Malam ini aku masih selamat, tapi tidak tahu besok batinku. Setelah kurasa nafasku sudah kembali netral, aku pun lanjut tertidur dan tak ingat apa-apa lagi. Pagi hari aku terbangun karena panggilan Jasmine. Padahal aku masih sangat mengantuk. "Kak, bangun." "Iya dek, ada apa?" ucapku sambil masih memejamkan mata. "Ayo kita ke depan kak. Lihat, Kek Diman bawa banyak sembako," tuturnya. "Ah, sembako?" ujarku sambil langsung terduduk. Dari mana Kek Diman mendapatkan sembako di tempat seperti ini? Setelah mengumpulkan nyawa, aku pun langsung bergegas ke depan. Dan benar saja di balik terdapat banyak makanan. Ada beras, telur, mie, sayuran, lauk pauk, bahkan perkopian dan bumbu-bumbu. Kulihat juga Mas Haikal tengah meminum kopi. Sudah berapa lama dia tak mengopi? "Kek, dari mana kakek membawa ini?" "Tentu saja saya membelinya dari kota," jawabnya. "Kakek ke kota? Kok bisa kakek gak ngajak kami?" "Bagaimana bisa saya bawa kalian? Sedangkan jiwa kalian terjebak di sini." "Tidak segampang itu, Nduk," ujarnya. "Kalian sudah ditakdirkan di sini untuk beberapa waktu. Mau sekuat apapun kalian berusaha keluar, jika belum waktunya ya tidak akan bisa," timpalnya lagi. Raut bahagia seketika luntur dari wajahku. "Lalu kakek ke kota menaiki apa? Dan kenapa harus malam hari?" "Sudah, tidak usah dipikirkan. Lebih baik sekarang kalian masak ya. Saya mau istirahat sebentar," ucapnya mengalihkan pembicaraan. Kek Diman pun masuk ke dalam, meninggalkan kami dengan sejuta pertanyaan. Tingkahnya setiap hari semakin aneh dan misterius. Hutan ini memang horor, tapi orang di dalamnya lebih termasuk tak masuk akal. "Sudahlah dek, jangan terlalu ambil pusing. Kita nikmatin aja. Mungkin kata kakek benar, kita belum saatnya pulang." "Iya kak, sudah yuk, lebih baik kita masak. Biar aku mencuci berasnya," timpal Jasmine. Aku hanya bisa mengangguk, walau akal sehatku sulit menerima. Aku dan Jasmine pun mulai memasak. Karena hanya satu tungku, jadi kami harus memasaknya satu persatu. Yang pertama tentu saja nasi. Sambil menunggu, aku membersihkan sayur terlebih dahulu, dan Jasmine memotong yang lainnya. Mas Haikal anteng menunggu tungku, takut jika kayunya habis. "Dek, nanti kamu anterin makan ya ke Mita. Kasihan dia, takutnya dia juga kurang makan di sini." "Iya kak, siap. Kalau bisa sih ajak ke sini, biar dia gak kesepian di rumahnya." "Iya kak, semoga saja dia mau ya." 1 jam semua pun selesai. Nasi, sayuran dan juga dadar telur. Mas Haikal membangunkan Kek Diman, dan Jasmine mengantar makanan ke rumah Mita. Aku sendiri tengah asyik menata makanan di atas daun pisang. Makanan di atas daun pisang karena piring ya nggak ada. Ada seitu pun hanya sedikit dan terbatas. Setelah semua berkumpul, kami pun makan bersama. Tapi tidak dengan Kek Diman. Katanya dia akan menyusul, dia belum lapar. Tapi dia ikut bangun dan diam di depan. Dia lebih menghangatkan diri di depan tungku yang masih berasap. Sungguh makanan ini sangat aku rindukan. Mulutku menerimanya dengan lahap. Seakan kami tak menemukan makanan ini berbulan-bulan lamanya. Padahal waktu di kota, ya aku sering membuang-buang makanan dan juga jarang memakan nasi. Di sini aku diajari artinya bersyukur. Jadi menyesal. Padahal di sini kami sangat kelaparan setiap hari. Makan hanya umbi-umbian. "Kek, apa kakek sering ke kota untuk membeli sembako?" tanyaku di sela makan kami.
Tidak, hanya karena ada kalian saja. Saya memaksakan membeli karena kasihan jika saya sudah biasa memakan umbi-umbian, tungkasnya. Walau sebenarnya aku tak pernah melihat beliau makan apapun selama di sini. Mungkin tidak berpapasan waktunya. Aku pun mengangguk arti mengerti dan melanjutkan makan. Dek, Mita nggak diajak ke sini? Pertanyaanku beralih kepada Jasmine. Tidak maukah dia? Tapi makanannya diterima. Diterima kok. Katanya nanti dia akan memakannya, Kak. Oh, oke. Selanjutnya kami pun benar-benar hening dan fokus makan. Setelah selesai kami lalu membereskannya dan langsung masuk ke dalam untuk menyuapi Zayan dan Hana makan. Hana, biar sama aku aja, Kak. Aku juga nggak ada kerjaan, seru Jasmine sambil membawa satu piring nasi. Akhirnya kami pun menyuapi Zayan dan Hana bersama-sama. Jujur, aku sedih melihat kondisi mereka. Tapi mau bagaimana lagi? Ini juga atas dasar perbuatan mereka sendiri. Mungkin hukumannya belum cukup untuk mereka saat ini. Yang terpenting ragam mereka ada bersama kami sekarang. Tapi jika ibu dan ayah mengetahui, ini sudah pasti mereka akan sangat kecewa. Padahal didikan mereka sangat islami. Tapi entah kenapa Zayan bisa berbuat di luar batas. Memang anak lelaki ini sulit dididik dan dikendalikan. Tapi tidak seperti ini juga. Saat ini ibu dan ayah pasti tengah bingung mencari keberadaan kami yang tiba-tiba hilang begitu saja. Belum dengan pendidikan kedua adikku yang terus terhenti. Pihak kampus dan pihak sekolah mereka pasti menanyai ini ke rumah. Selama ini kami hanya berdiam diri di gubuk. Kak Diman belum mengajak kami memulai meditasi lagi. Mungkin belum saatnya. Sedangkan Jasmine seperti biasa, dia main bersama Mita. Aku mulai terbiasa dengan kehadiran gadis itu. Walau aku belum pernah bertemu dengannya. Yang terpenting dia tidak membahayakan Jasmine. Dan Jasmine juga senang kenal dengannya. Anggap saja ini sebagai hiburan untuk Jasmine selama ini. Mas, mau masak mie instan? Tawarku saat kami sedang duduk-duduk di luar menghirup udara sore. Boleh dek. Tapi tolong nyalain dulu tungkunya. Aku gak bisa, rengekku. Oh iya, boleh. Akhirnya Mas Haikal pun beranjak untuk menyalakan tungku. Dan aku pergi ke dalam untuk menawari Kak Diman. Siapa tahu dia juga mau. Soalnya dari sejak tadi aku belum melihatnya makan. Dan dia juga tidak keluar-keluar dari kamarnya. Tok. Kek. Aku mengetuk pintu kamar Kak Diman yang hanya ada satu di gubuk ini. Kakek Diman, panggilku lagi. Saat panggilan pertama tak mendapat jawaban. Tak berselang lama, akhirnya pintu terbuka dan menampakkan suasana kamar yang gelap. Ada apa, Nduk? Saya mau buat mie instan, Kek. Siapa tahu kakek juga mau saya buatkan. Tidak usah, kakek belum lapar. Tapi kakek kan belum makan dari pagi. Tidak apa-apa, kalian makan saja. Dan masak apapun yang kalian inginkan. Tidak perlu meminta izin, ujarnya. Lalu kembali menutup pintu di kamarnya. Entah kenapa, hari ini sifat Kak Diman berubah. Dia lebih pendiam dan juga murung. Sejak pagi dia hanya menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Entah apa yang sedang dia lakukan. Jika tuan rumah berubah sifat, kami sebagai tamu menjadi tak enak. Ia takut beliau tak nyaman karena kehadiran kami. Namun Kak Diman selalu menenangkan kami. Akhirnya aku kembali ke depan dan melihat tungku yang sudah siap. Aku segera mengambil panci dan air lalu menyiapkannya. Aku mengambil 2 mie instan dan juga sawi. Tidak lupa dengan cabai rawitnya. Aku yang mulai cemas atas keberadaan Jasmine pun memilih untuk memanggilnya untuk segera pulang. Aku menitipkan tungku kepada Mas Haikal dan naik ke atas hutan. Aku menelisik sekitar. Namun yang aku lihat hanyalah hutan yang tandus dan rata.
Tak aku temui rumah yang tengah diucapkan oleh Jasmine di sekitar sini. Apa di sebelah sana? Aku pun terus berjalan sampai aku melihat keberadaan Jasmine. Dia sedang berayunan sambil mengobrol di bawah pohon besar. Namun aku tak melihat lawan bicaranya. Dan yang membuatku bergidik ngeri, lagi ayunan di sebelah Jasmine juga ikut bergoyang, layaknya ada yang menaiki. Aneh, sepertinya ada yang tidak beres. Wah, aku pun segera bergegas menghampiri Jasmine yang tengah anteng sehingga tak mengetahui kehadiranku. Dek, ayo pulang, ajakku sambil menarik tangannya. Dia pun sempat terlonjak. Ada apa kak? Aku masih mengobrol. Ya kan Mit? Kakak udah bikin mie buat kamu, keburu dingin. Elako. Ya sudah, aku pulang dulu ya Mit. Nanti kita main lagi. Tak habis kupikir Jasmine ngomong sama siapa coba. Orang jelas-jelas gak ada siapapun. Aku memijat pelipisku yang tiba-tiba sakit. Setelah sampai di gubuk Kek Diman, aku langsung menginterogasi Jasmine. Dek, tadi kamu ngobrol sama siapa? Ya sama Mita lah kak. Emang tadi kakak gak lihat orang kamu? Kakak cuma lihat kamu ngobrol sendiri tanpa lawan bicara. Kayaknya kamu halu deh. Jangan aneh-aneh kak. Jelas-jelas aku sama Mita tadi di ayunan di sebelahku. Sumpah, kakak cuma lihat kamu ayunan sendiri sambil ngobrol sendiri. Ada apa sih dek? Mas Haikal tiba-tiba nimbrung. Ini loh mas, aku tadi kan nyusulin Jasmine, tapi aku lihat dia ngobrol sendiri sama ayunan sendiri. Tapi ayunan di sebelahnya itu juga ikut bergoyang. Ah, masa sih dek? Ujar Mas Haikal sambil mengusap tengkuknya. Beneran, saya nggak ada ponsel, jadi aku nggak bisa moto. Udah ya, mulai sekarang kamu jangan main lagi sama Mita. Iya kak. Tanpa aku sadari, dari balik pintu ada Kek Diman yang tengah menyimak obrolan kami. Dia tersenyum menanggapi obrolan kami. Entah apa lagi yang akan dia perbuat selanjutnya. Ya sudah, kita makan dulu mie-nya, keburu dingin. Akhirnya kami bertiga memakan mie instan bersama. Walaupun dengan perasaanku yang masih tak karuan dan sedikit kesal, siapa sebenarnya sosok itu? Dan kenapa Kek Diman mengenalkannya pada Jasmine jika dia bukan manusia? Malam ini kita akan kembali pergi ke tempat kemarin, ujar Kek Diman. Ke istana yang kemarin Kek? Iya, dan kita harus lebih rapi agar tidak ketahuan. Nak Jasmine, di sini saja jangan ikut, nanti akan ditemani Mita. Tapi Kek, belum selesai aku bicara. Dari atas hutan turun seorang anak perempuan, cantik, anggun, kulitnya putih. Dia memakai gaun putih dengan rambut dikepang dua. Mita, panggil Jasmine. Mita pun tersenyum ke arah Jasmine. Oh, itu kayak namanya Mita itu. Tapi kenapa dia nampak seperti manusia? Lalu kenapa tadi aku tidak bisa melihatnya saat sedang mengobrol dengan Jasmine? Ini sungguh aneh. Nak, kamu di sini ya. Temani Nak Jasmine. Dan ini kenalin, Kak Sila dan Kak Haikal. Hai Kak, aku Mita. Perempuan itu menyodorkan tangan ke arahku. Aku dengan cepat meraihkan, dan hampir saja tanganku kutarik kembali saat merasakan tangan Mita yang sedingin es. Di sini memang sedingin. Iya, di sini memang dingin, tapi ya tak sedingin es juga. Kita harus segera pergi. Jika tidak, roh adikmu semakin sulit ditemukan. Apa tidak apa-apa Kek jika Jasmine tidak ikut? Jujur aku masih tak tenang meninggalkannya di sini bersama Mita. Jika Jasmine ikut, malah akan memperlambat tujuan kita. Karena semakin banyak orang ikut, semakin besar ketahuannya.
jelas Kak Diman. Sudah Kak, Jasmine di sini saja. Tidak apa-apa, sambil menjaga Kak Zayan dan Kak Hana. Tungkas adikku. Aku pun tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa mengikuti keinginannya. Lagi pula aku lihat Mita memang anak yang baik dan lugu. Dia tidak mungkin menyakiti Jasmine, walau masih misteri kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Baiklah Kek, kapan kita akan pergi? Sebentar lagi. Tapi kali ini kita tidak akan pergi lewat meditasi, tapi kita akan pergi secara langsung, tuturnya. Apa akan berhasil Kek? Insya Allah. Tetaplah berdoa kepada Allah pemilik alam semesta, jawab Kak Diman. Semoga kali ini membuahkan hasil ya Mas, ujarku kepada Mas Haikal. Amin Dek. Akhirnya aku mempersiapkan logistik yang akan dibawa. Perjalanan ini lebih menyeramkan dibanding mendaki ke gunung. Aku harus siap mental saat harus bertemu dengan para makhluk halus. Belum jika nanti ada apa-apa di sana. Ini jaket sama kupluknya Mas. Aku menyodorkan jaket dan kupluk kepada Mas Haikal. Malam ini sangat dingin ya Mas, beda sama malam-malam kemarin, lanjutku. Semangat ya Dek, sabar dan tetap kuat. Semoga kali ini membuahkan hasil, dan kita bisa secepatnya pulang. Mas Haikal mendekap tubuhku. Kehangatan ini sudah sangat lama tak aku rasakan semenjak masuk ke hutan ini. Sungguh, aku sudah rindu rumah, rindu keluarga, dan rindu pekerjaanku. Kakak berangkat ya Dek, baik-baik di sini. Ingat, jangan keluar dari sekitar balai. Aku memperingati Jasmine sesaat sebelum pergi. Iya Kak, kakak juga hati-hati ya. Semoga ada hasilnya. Iya Dek. Akhirnya aku pun pergi meninggalkan gubuk Kak Diman. Kami membelah hutan yang gelap dengan pencahayaan seadanya dari obor dan juga senter yang dibawa kami dari mobil. Dingin malam yang menusuk serta suara hewan malam membuat suasana semakin mencekam. Aku berjalan dihimpit Kak Diman dan juga Mas Haikal. Setidaknya aku sedikit merasa aman, walau tak sepenuhnya. Rasa takutku masih ada. Takut jika sewaktu-waktu ada makhluk halus yang menampakkan dirinya di hadapanku seperti waktu itu. Selama di kota, aku tak pernah melihat secara langsung apa itu makhluk halus. Tapi di sini aku sudah berapa kali menemukan makhluk yang tak kasat mata, yang membuatku hampir gila rasanya. Kami berjalan dengan dipandu oleh langkah Kak Diman. Suara dedaunan kering yang kami injak serasa membengkakkan telinga, sangat nyaring dan berisik, dan seakan banyak sosok mata yang tengah memperhatikan kami. Walau tak nampak wujudnya, tapi energinya yang begitu kuat. Di hutan yang seluas ini, aku merasakan seakan-akan aku bergesekan dengan banyak sosok, sehingga ruang nafasku terhambat. Padahal jelas-jelas tak ada siapapun selain kami bertiga. Tanpa terasa, kami sudah sangat jauh dari gubuk. Entah berada di bagian hutan mana kami sekarang. Yang jelas, di hadapan kami sekarang ada lorong panjang. Entah sejak kapan berdirinya, kami pun masuk ke dalam lorong itu. Gelap dan pengap. Itulah yang kami rasakan di dalam lorong ini. Beberapa menit melalui lorong sempit ini, kami pun keluar, dan aku seakan merasakan dejavu saat melihat pemandangan di luar lorong. Kami sudah berada di depan istana yang kemarin. Saat aku melihat ke belakang, lorong pun sudah tidak ada lagi, dan hutan yang kami lalui tadi pun ikut menghilang. Padahal jelas-jelas kami hanya berjalan beberapa meter saja. Harusnya hutan ataupun lorong masih terlihat jelas dong. Dunia macam apa ini? Mentalku seakan dipermainkan. Tapi yang aku lihat jelas nyata, bukan khayalan ataupun ilusi. Tak ada waktu untuk berpikir jernih. Yang terpenting sekarang, kami harus berhasil keluar dari sini dengan membawa ruh ataupun jiwa Zayan dan Hana. Karena di sini gelap, masih dengan mudah bisa bersembunyi.
Tapi di istana itu begitu terang benderang. Cahaya lampu saling menyoroti layaknya istana seperti biasanya. Di depan gerbang banyak penjaganya dengan pedang di tangannya. Belum apa-apa nyaliku sudah ciut. Semangatku pun luntur. Namun Mas Haikal yang menggenggam erat tanganku, mencoba terus menguatkanku. Sepertinya dia tahu dengan kecemasanku. Dia memang suami terbaikku walaupun kami belum diberi momongan. Bismillah, kita serahkan segalanya kepada Allah. Di sini kita hanya berusaha, tetap Allah yang akan menentukan, ujar Kek Diman, membuyar lamunanku. Iya Kek, bismillah. Baik, kita cari jalan untuk masuk ya. Ikuti saya. Kami pun berjalan dengan pelan mendekati istana. Sepertinya kami tidak akan bisa lewat gerbang depan karena penjagaannya begitu ketat. Kami pun berjalan di samping istana, berharap ada jalan lain yang membawa kami masuk ke sana. Setelah cukup lama mengintari luar istana yang sangat luas, kami pun menemukan pintu lain. Ini bukan gerbang, hanya pintu biasa yang terbuat dari teralis. Mungkin ini pintu darurat atau memang disediakan untuk para pekerja. Tidak ada penjagaan sama sekali di sini. Hanya saja kuliah di dalam ada penjagaan yang hilir mudik mengintari sekitar istana. Kami harus menunggu mereka pergi dulu dari sekitar pintu ini. Kemudian baru kami bisa masuk. Setelah menunggu cukup lama, dengan jantung yang berdegup kencang, akhirnya penjaga itu pun sudah tak terlihat lagi di sekitar pintu. Mas Haikal mencoba menarik pintu besi ini, dan seakan keajaiban dari Allah, pintu tak terkunci sama sekali. Senyum simpul tergambar di wajah kami. Dengan sangat hati-hati, Kek Diman dan Mas Haikal mencoba membuka pintu besi yang cukup berat itu dengan cara mengangkatnya agar tak mengeluarkan suara. Ya tahu kan bagaimana dari pintu itu yang terbuat dari besi. Suaranya begitu nyaring dan berisik. Aku yang menyaksikannya pun ikut menahan nafas dengan mata yang menyipit, takut jika akan menimbulkan suara. Saat pintu berhasil dibuka, tanpa sengaja mengeluarkan suara sedikit pun, aku langsung bernafas lega. Rasanya nafasku tadi sudah di ujung tenggorokan. Buru-buru kami masuk dengan mengendap-endap. Sebisa mungkin kami harus bermain rapi agar tidak ketahuan. Kami menuju pintu dapur yang kemarin kami masuki. Namun saat ini Kek Diman sedang mencoba meditasi dengan dirinya sendiri sebelum masuk, untuk menerawang keberadaan Zain dan Hana. Semoga saja tidak tertutup kabut hitam. Cukup lama Kek Diman memejamkan matanya. Dengan posisi berdiri, aku yang menunggu malah sudah tak sabar. Perasaanku campur aduk. Mataku awas ke segala penjuru arah. Sampai akhirnya Kek Diman membuka matanya. Kita tidak bisa lihat sini lagi. Mereka tidak di sini, ucapnya. Lalu di sebelah mana, Kek? Ikuti saya. Akhirnya kami pun pergi dan meninggalkan pintu di dapur. Entah akan pergi kemana langkah Kek Diman kali ini. Kami hanya mengikuti saja. Cukup lama Kek Diman memejamkan matanya. Dengan posisi berdiri, aku yang menunggu malah sudah sangat tak sabar. Perasaanku campur aduk. Mataku kembali menelisik ke seluruh penjuru arah. Kek Diman membawa kami ke arah lokasi yang gelap dan sunyi, tanpa dijamah pengawal. Rupanya ini tempat peternakan hewan ternak, namun kosong dan berantakan. Jelas tidak ada hewannya. Kenapa kesini, Kek? Tanyaku. Di sini ada jalan yang terhubung dengan istana itu. Akhirnya kami pun masuk ke dalam peternakan, yang di bawahnya terdapat banyak jerami yang dijadiin kandang. Lalu ada pintu yang katanya terhubung ke dalam istana, yang mungkin dipakai untuk para pekerja kala itu peternakan masih beroperasi.
kita akan jalan saya. Aku dan Mas Haikal hanya mengangguk dan mengikuti perintah Kak Diman. Saat sudah berada di depan pintu, kami mencoba membukanya. Namun sayang, pintunya macet. Pintunya tak terkunci namun susah digeser. Sepertinya karena sudah lama tak dijamah sehingga membuatnya karatan. Kak Diman terdiam sejenak sambil melafalkan doa. Entah doa apa. Namun setelah itu pintu seketika bisa dibuka tanpa paksaan. Setelah terbuka, kami langsung menyelinap masuk ke dalam. Dan ternyata ini adalah sebuah gudang yang kosong, yang terdapat tangga besi untuk sampai ke atas atau ke dalam istana. Kami harus naik ke tangga untuk masuk ke sana. Setelah dipastikan tangga itu aman dan tidak rapuh, kami pun akan segera naik. Pertama-tama Mas Haikal dulu untuk membantu kami dari atas. Setelah Mas Haikal sampai di atas, sekarang giliranku, lalu disusul Kak Diman. Tak berselang lama, kami bertiga sudah berada di atas dan terdapat pintu lagi. Akhirnya kami mencoba untuk membukanya. Namun seperti biasa, pintu susah dibuka, seperti terkunci dari dalam. Namun begitu kami tidak menyerah. Kami terus mengakalinya dengan berbagai barang persediaan yang kami bawa. Namun sudah cukup lama mencoba, tapi hasilnya nihil. Akhirnya Mas Haikal memberi saran untuk mendobraknya saja. Setelah disetujui oleh Kak Diman, Mas Haikal pun mengatur posisi untuk mendobrak. Badannya yang besar tak begitu menyulitkan dia untuk membuka pintu. Semoga saja berhasil. Sudah 3 kali dobrakan pintu itu, masih kokoh berdiri tegak, tak bergerak sedikit pun. Sial, mana hari sudah semakin larut. Kata Kak Diman, jika pagi sampai sore istana ini tak akan nampak alias hilang. Dan jika kami masih terkurung di sini, otomatis kami tidak bisa keluar sampai malam hari. Akhirnya kami bertiga mencoba mendobrak bersama-sama, hingga akhirnya pertahanan pintu itu pun jebol. Syukurlah, walaupun mengeluarkan kebisingan, tapi sepertinya ini tempat yang jauh dari jamahan para penghuni istana, sehingga tak ada yang mendengarnya. Mas Haikal celingak-celinguk, dan rupanya aman. Tak ada seorang pun yang berjaga. Akhirnya kami pun masuk, dan tempat yang sekarang sedang kami pijak adalah dapur kotor istana. Namun sepertinya sudah lama tidak terpakai. Kami terus menyusuri dapur hingga sampai di ruangan yang luas. Sepertinya ini ruang tamu istana. Banyak kamar di sekelilingnya. Kami sampai bingung harus masuk kamar yang mana. Tapi menurut Kak Diman, roh adikku berada di salah satu kamar ini. Pintu kamar yang berjejer nampak begitu mewah dan kokoh. Mataku terpana untuk sesaat melihat keindahan dalam istana ini. Sampai akhirnya Kak Diman menepuk punggungku. Jangan tertipu, ini itu tak seindah yang kamu lihat, ucap Kak Diman. Maksudnya gimana, Kak? Pejamkanlah mata kalian, ujarnya. Aku dan Mas Haikal pun melakukan apa yang disuruh Kak Diman untuk memejamkan mata. Tak berselang lama, Kak Diman menyuruh kami membuka mata. Dan alangkah kagetnya aku saat pemandangan di hadapan kami tak seindah tadi. Ini seperti bangunan tua yang sudah kosong berabad-abad. Terlihat dari bangunannya yang sudah tua dan tak terawat. Bahkan sudah banyak yang bolong dan juga rapuh. Aku terjingkat saat kakiku menyentuh genangan air yang licin dan berlendir. Saat aku menyoroti senter ke bawah kaki, rupanya ada banyak genangan air yang sudah menyatu dengan lumpur dan darah. Sontak saja, seketika aku langsung mual dan memuntahkan isi semua perutku.
Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.